Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membahas matan dan menerjemahkan isi kitab Aqwalul Mardiyah karya Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tentang Al-Muqaddimatul Ula, maka dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, pembicaraan yang dibahas di dalam pengantar pertama itu adalah persoalan hukum. Hukum memiliki makna menetapkan suatu pekerjaan karena ada pekerjaan yang lain. Dalam arti bahwa ketika kita menempatkan sebuah pernyataan yang terdiri dari subjek dan predikat, artinya kita telah mencoba menghukumi seseorang. Contoh, Andi bersepeda. Kita memberikan pernyataan bahwa Andi bersepeda itu menunjukkan bahwa menghukum atau menempatkan posisi bersepeda itu kepada si Andi atau menafikan sesuatu. Ketika kita menyebut Andi tidak bersepeda, maka di saat itu kita menempatkan tidak bersepeda pada diri si Andi. Jadi sederhananya, hukum itu adalah menetapkan suatu pekerjaan atau menafikan pekerjaan itu. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah hukum itu terbagi kepada tiga. Ada hukum akal namanya, ada hukum syara, ada hukum adat. Dalam hal yang seperti ini, kemarin pada video sebelumnya telah dijelaskan bahwa hukum akal itu adalah sesuatu yang diperoleh, yang dipahami oleh akal, bahwa dia ada atau bahwa sesuatu itu tidak ada, tanpa melakukan instrumen-instrumen tertentu, terjadinya proses pengulangan, dan tanpa ada pula orang yang menetapkan bahwa sesuatu itu ada atau tidak. Tapi pure atau murni itu adalah pencernaan dari akal. Kemudian hukum akal itu terbagi kepada tiga. Ada yang namanya wajib, ada yang jaiz menurut akal, dan ada yang mustahil menurut akal. Kalau wajib menurut akal itu adalah sesuatu yang pasti ada. Atau dalam bahasa kitabnya, ma la yasihu fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak sah menurut akal, tidak adanya. Atau dalam bahasa sederhana, adalah sesuatu yang pasti ada. Kemudian yang kedua adalah persoalan jaiz. Jaiz menurut akal itu adalah sesuatu yang sah saja menurut akal, dia ada atau tidak. Itu jaiz. Mau ada atau tidak, bahwa si Zaid itu ada atau tidak, itu sah saja menurut akal. Kemudian yang ketiga adalah mustahil. Mustahil itu adalah sesuatu yang pasti tidak ada menurut akal. Atau dalam bahasa kitabnya, sesuatu yang tidak sah menurut akal adanya. Contoh, tidak mungkin dalam satu waktu yang satu jari telunjuk ini dikatakan bergerak dan juga dikatakan diam. Itu menurut akal itu mustahil. Nah, itu kesimpulan yang terkait dengan hukum akal. Yang kedua ada namanya hukum syar'i. Hukum syar'i itu dimaknakan dengan khitab Allah. Kalau di dalam kitab Jam'ul Jawami, khitab Allah, kata-kata khitabullah itu ditafsirkan dengan kalamullah. Nah, jadi khitab Allah yang bersangkut paut atau yang bersambungan erat atau yang bertakluk dengan perbuatan mukallaf, baik khitab itu berupa talab ataupun khitab itu berbentuk takhir. Kemudian yang selanjutnya, pembagian hukum syariat itu ada 5. Pertama wajib, hal mana wajib itu adalah sesuatu yang diberi pahala kalau diperbuat dan diberi iqab kalau ditinggalkan. Kemudian yang kedua haram, sesuatu yang diberi pahala meninggalkannya karena mentaati perintah Allah,
atau ikhlas, dan diberi iqab kalau diperbuat. Yang ketiga itu sunat. Sunat itu adalah sesuatu yang jika diperbuat diberi pahala, jika ditinggalkan tidak diberi iqab. Dan yang keempat adalah makruh. Makruh itu adalah sesuatu yang diberi pahala dengan sebab meninggalkannya karena taat dan patuh perintah Allah, dan tidak diberi iqab kalau diperbuat. Contoh, makan jengkol karena Allah, kita meninggalkan memakan jengkol karena Allah, itu kita diberi pahala. Tetapi kalau kita makan jengkol juga, kita tidak diiqab. Kemudian yang kelima adalah ibahah. Ibahah itu hukum sebuah perbuatan yang apabila kita perbuat atau kita tinggalkan, kita tidak dikait-kaitkan dengan persoalan iqab ataupun pahala. Arti kata, diperbuat atau tidak ada sangkut pautnya dengan pahala dan dosa. Baik, sekarang kita akan coba lanjutkan pengkajian kita setelah membahas apa itu hukum, kemudian apa itu hukum akal, apa itu hukum syariat, beserta pembagian-pembagiannya. Maka sekarang kita masuk kepada pembagian hukum yang ketiga, yang disebut dengan hukum adat. Untuk mengawal ini, mari kita bersama-sama membacakan umul Al-Quran dan menghadiahkan seumpama pahalanya kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama, para syuhada, dan terkhusus untuk pengarang kitab Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Lihadhihi niyah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hukmul adiyu ini adalah membahas tentang hukum adat. Soal, ma makna hukmul adi? Apakah makna hukum adat? Jawab, wal hukmul adiyu huwa itsbatur rabti baina amrin wujudan aw adaman biwasitati takarruril qara'in bainahuma alal hissi. Hukum adat itu adalah menetapkan hubungan antara sebuah pekerjaan, baik ada pekerjaan itu atau tidak ada pekerjaan, dengan perantaraan berulang-ulang tanda-tanda yang ada di antara dua pekerjaan menurut yang lahiriah. Mana contoh? Ka'ithbatil ihraqi linnari wasyab'i lit-ta'am. Seperti menetapkan bahwa membakar itu ada pada api, dan bahwa kekenyangan itu tersebab ada makan. Jadi hukum adat itu adalah membahas atau menetapkan apa hubungan antara sebuah perbuatan dengan akibatnya apa. Ketika ada A menyebabkan lahirnya ada B. Contoh, di sini kita mengatakan bahwa api itu membakar. Bahwa api itu membakar, itu menurut adat itu adalah sesuatu yang mesti menurut adat. Sekalipun pada kasus Nabiullah Ibrahim itu tidak terbakar Nabi tersebab dibakar dengan api. Tetapi secara adatnya api itu membakar. Dan begitu juga contoh orang karena dia makan maka lahir kenyang. Maka hukum adat mengatakan bahwa ada makan menyebabkan ada kenyang. Soal, kam aqsamul hukmil adi? Berapakah pembagian hukum adat? Jawab, wal hukmul adiyu yang qasimu ila arba'ati aqsamin. Dan hukum adat terbagi kepada 4
pembahagian. Mahia, apakah dianya yang 4? Dalam hal ini ada kategori hukum adat itu ada berapa bentuk? Maka dijawab, hukum adat itu ada 4 bentuk. Manakah yang 4 itu? Yang pertama adalah rabtu wujudin biwujudin. Hubungan antara ada sebuah perbuatan dengan ada akibat perbuatan itu. Karabti wujudi syab'i biwujudil akli. Seperti hubungan ada kenyang disebabkan ada makan. Yang kedua, rabtu adamin bi adamin. Hubungan antara tidak ada pekerjaan mengakibatkan tidak ada dampak. Contoh, karabti adami syab'i bi adamil akli. Seperti hubungan tidak ada kenyang disebabkan tiada atau tidak ada makan. Jadi ketika kita sebut kita tidak kenyang karena kita tidak makan, itu hukum adatnya seperti itu. Di saat orang makan, dampaknya ada kenyang. Di saat orang tidak makan, dampaknya tidak ada kenyang. Maka secara adatnya seperti itu. Dan ada juga kasus orang yang dia tidak makan tapi dia tetap kenyang. Tapi yang jelas, kalau berbicara hukum adat, ada makan, menurut adat pasti ada kenyang. Tidak ada makan, menurut adat pasti tidak ada kenyang. Yang ketiga, rabtu wujudin bi adamin. Hubungan antara tidak ada pekerjaan dengan hubungan antara ada sebuah pekerjaan dengan tidak ada dampak dari pekerjaan. Contoh, karabti wujudil ju'i bi adamil akli. Contohnya adalah hubungan antara ada rasa lapar disebabkan tidak makan. Yang keempat, rabtu adamin biwujudin. Hubungan antara tidak ada pekerjaan dengan ada dampak dari pekerjaan. Contoh, karabti adamil ju'i biwujudil akli. Ada hubungan tidak ada lapar, tidak ada rasa lapar disebabkan ada perbuatan makan. Nah, itu yang ketiga dari pembagian hukum. Sehingga dapat kita simpulkan untuk sementara waktu. Yang pertama, hukum itu terbagi pada 3, yaitu hukum akal, hukum syara, dan hukum adat. Hukum syara, hukum akal terbagi pula kepada 3, ada wajib menurut akal, ada mustahil menurut akal, ada jaiz menurut akal. Kemudian hukum syariat itu terbagi kepada 5, ada wajib, ada haram, ada sunat, ada makruh, ada ibahah. Kemudian hukum adat terbagi kepada 4, ada hubungan antara ada perbuatan dengan ada dampak dari perbuatan. Yang kedua, ada hubungan antara tidak ada perbuatan dengan tidak ada dampak perbuatan. Yang ketiga, ada hubungan antara ada perbuatan dengan tidak ada dampak dari perbuatan. Yang keempat, hubungan antara tidak ada perbuatan dengan ada dampak dari perbuatan. Itu pembahasan untuk mukaddimah ula atau pengantar awal berbicara tentang kajian tauhid pada persoalan pengantar hukum. Sekarang kita lanjut untuk membahas mukaddimah yang kedua di dalam kitab Al-Aqwalul Mardiyah yang ditulis oleh Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Al-Muqaddimatu Tsaniyatu. Ini pengantar yang kedua fi hukmil aqaidi, tentang hukum akidah. Jadi pada mukaddimah kedua ini kita akan berbicara tentang apa dan bagaimana hukum akidah itu. Soal, mal muradu bi ilmil aqaidi? Apakah yang dimaksud dengan ilmu akidah? Jawab,
huwa ilmun yu'lamu bihi ma yajibu lillahi ta'ala wa ma yastahilu alaihi wa ma yajuzu lahu minas sifati wa kadzalika fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalamu. Ilmu akidah adalah sebuah ilmu yang diketahui melalui ilmu itu akan sesuatu yang wajib bagi Allah Ta'ala dan mengetahui akan sesuatu yang mustahil baginya Allah Ta'ala dan mengetahui akan sesuatu yang boleh baginya Allah Ta'ala, nyatalah sesuatu itu dari sifat. Dan begitu juga ilmu akidah itu adalah ilmu yang diketahui melalui ilmu itu akan sesuatu yang wajib bagi hak para rasul dan sesuatu yang mustahil pada hak rasul dan sesuatu yang jaiz pada hak rasul di atas mereka salawat dan salam. Dalam hal ini kita akan memperbincangkan apa sih sesungguhnya hukum akidah. Ilmu akidah. Ilmu akidah itu adalah ilmu yang mengkaji atau memperbincangkan atau membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan apa saja yang wajib menurut akal bagi Allah Ta'ala dan mengetahui sesuatu yang mustahil menurut akal bagi Allah dan mengetahui tentang sesuatu yang jaiz menurut akal bagi Allah. Dalam konteks yang seperti ini yang dibahas adalah persoalan sifat-sifat Allah. Begitu juga ilmu akidah itu akan memperbincangkan tentang sesuatu yang wajib menurut akal ada pada diri Rasul dan sesuatu yang mustahil menurut akal ada pada diri Rasul dan sesuatu yang jaiz menurut akal ada pada diri Rasul. Soal, ma hukmu syar'i fil ishtighali bihi? Apakah hukum syariatnya di dalam mengkaji, memahami, memaknai ilmu akidah? Jawab, huwa fardu ainin ala kulli ahadim minal mukallafina. Hukum syariat atau hukum mendalami mengkaji ilmu akidah adalah fardu ain bagi setiap orang dari masing-masing mukallaf. Artinya, mengkaji atau mempelajari ilmu akidah itu hukumnya fardu ain bagi setiap mukallaf. Kategori mukallaf itu ada standar ukurnya. Yang pertama, baru kan disebut dengan mukallaf, dia Islam. Yang kedua, dia baligh. Yang ketiga, dia berakal. Maka di luar, jika salah satu tidak terpenuhi, maka dia belum mukallaf. Kita lanjut. Soal, ma hukmu syakhsil ladzi lam ya'taqid bihadhil aqaidi? Apakah hukum seseorang yang tidak meyakini, tidak mengiktikadkan dengan ilmu akidah ini? Jawab, huwa kafirun billahi wa birrasuli khalidun finnari na'udzubillahi. Orang yang tidak meyakini ilmu akidah atau tidak meyakini akidah itu adalah kafir dengan Allah dan dengan Rasul, lagi dia kekal nantinya di dalam api neraka. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks yang seperti ini, bagi kita berbicara tentang iman atau akidah, itu akan lawannya, akan lahir kata-kata kafir. Beriman atau kafir. Nah, awalul wajibati. Ini adalah awal dari seluruh yang wajib bagi Allah. Soal, ma awalul wajibati alal mukallafina? Apakah awal pertama kali yang wajib bagi setiap mukallaf? Jawab,
huwa al-imanu billahi wa birrasuli ijmalan wa bisittatil arkani tafsilan. Dianya sesuatu yang wajib bagi si mukallaf itu adalah beriman, meyakini Allah Ta'ala dan mengimani dengan Rasul secara global, secara ijmali, secara umum, dan mengimani dengan rukun, dengan 6 rukun yang ada secara rinci. Artinya bagi setiap mukallaf itu wajib beriman kepada Allah dan wajib beriman kepada Rasul, itu walaupun dalam ranah ijmali. Tetapi berbicara tentang meyakini 6 rukun iman yang ada, itu mesti secara rinci, detail. Kita lanjut. Soal, ma makna imani? Apakah makna iman? Jawab, huwa tasdiqul qalbi bi jami'i ma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ma'lumu minad dini bid darurati. Iman itu adalah membenarkan dengan hati terhadap seluruh sesuatu yang datang, yang mendatangkan Nabi akan sesuatu itu, lagi diketahui dari agama secara mudah. Jadi makna iman itu adalah membenarkan dengan hati kita, yakin seyakin-yakinnya terhadap segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita itu sudah diwariskan kepada para ulama sampai detik hari ini. Para ulama masih menyampaikan risalah kenabian itu kepada kita. Soal, kam arkanul imani? Berapakah rukun iman? Jawab, hiya sittatun. Dianya rukun iman itu ada 6. Al-awwalu, yang pertama, al-imanu billahi ta'ala. Beriman, meyakini, mengiktikadkan diri bahwa Allah Ta'ala itu ada. Percaya kepada Allah. Atsani, al-imanu birrusuli alaihimus salatu wassalamu. Beriman kepada Rasul, di atas mereka salawat dan salam. Atsalitsu, yang ketiga, al-imanu bil malaikati. Beriman kepada malaikat. Ar-rabi'u, yang keempat, al-imanu bil kutubi. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Al-khamisu, al-imanu bil yaumil akhir. Yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. As-sadisu, al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Beriman kepada qadar. Baik kadarnya itu kadar baik maupun kadarnya kadar buruk yang Allah datangkan kepada manusia. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, kita berbicara tentang sesuatu yang wajib bagi kita adalah mengimani atau mengkaji secara mendalam tentang ilmu akidah. Kalau kita tidak mengetahui ilmu akidah, akan berpotensi kita masuk ke dalam kategori kekafiran. Kemudian ada berbicara tentang rukun iman. Rukun iman adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman dengan kitab Allah, dan iman kepada hari akhir, dan iman kepada kadar baik dan kadar buruk. Lantas, apa sesungguhnya yang iman? Iman itu adalah tasdiqul qalbi, membenarkan hati kita terhadap sesuatu yang didatangkan oleh Nabi agar umat itu menjadi baik. Nah, terkadang ada orang menerjemahkan tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa af'alu bil arkan. Nah, untuk
iman yang didefinisikan seperti itu, akan ada potensinya seperti ini. Iqraru bil lisan itu boleh. Karena apapun berbicara tentang iman, kita yakin bahwa Allah itu yang menciptakan kita. Itu kita ikrarkan. Kemudian kita tasdiqu bil qalbi. Kita benarkan dengan hati kita bahwa memang Allah yang menciptakan kita. Lantas wa af'alu bil arkan. Ini yang masalah. Af'alu bil arkan, jika itu adalah undang-undang atau definisi iman, maka dampaknya orang yang meninggalkan salat, maka secara otomatis akan menjadi kafir. Padahal belum bisa dikatakan ranahnya itu adalah masalah kafir. Tapi boleh jadi dia maksiat. Nah, jadi sebagian pendapat mengatakan seperti itu. Pendapat yang paling kuat itu adalah iman iqraru bil lisan wa iqrarul bil lisan wa tasdiqu bil qalbi. Kita lanjut. Al-imanu billahi ta'ala. Ini adalah pembahasan tentang iman kepada Allah Ta'ala. Soal, ma maknal imani billahi ta'ala? Apakah makna iman, beriman kepada Allah Ta'ala? Jawab, huwa anna taqida i'tiqadan jaziman biwujubi ma yajibu lahu ta'ala wastihalati ma yastahilu alaihi ta'ala ijmalan wa tafsilan wa jawazi ma yajuzu lahu ta'ala. Makna beriman kepada Allah itu adalah bahwa kita yakini dengan seyakin-yakinnya dan pasti keyakinan itu dengan menempatkan sesuatu yang wajib, mewajibkan menurut akal akan sesuatu yang wajib menurut akal bagi Allah, dan memustahilkan sesuatu yang mustahil bagi Allah secara ijmal dan secara tafsil, dan menjaizkan sesuatu yang jaiz baginya Allah Ta'ala. Jadi makna iman kepada Allah Ta'ala itu adalah kita yakin bahwa sesuatu yang wajib menurut akal bagi Allah itu adalah wajib. Dan sesuatu yang mustahil bagi Allah menurut akal itu adalah mustahil. Dan sesuatu yang jaiz bagi Allah itu adalah jaiz menurut akal. Al-wajibatu lillahi ta'ala. Ini adalah sesuatu yang wajib menurut akal bagi Allah Ta'ala. Soal, mal wajibu lillahi ta'ala ijmalan. Apakah sesuatu yang wajib menurut akal bagi Allah Ta'ala secara umum? Ijmali. Jawab, huwa jami'us sifatil lati tadullu ala kamalatihi ta'ala walam na'lam adada. Dianya sesuatu yang wajib menurut akal bagi Allah adalah seluruh sifat-sifat yang menunjukkan sifat itu di atas kesempurnaan Allah Ta'ala, dan tidak mengetahui kita akan jumlahnya atau bilangannya. Jadi sesuatu yang wajib menurut akal, yang tidak dapat tidak itu pasti ada bagi Allah, adalah seluruh sifat kesempurnaan. Berapa jumlahnya kita tidak tahu. Soal, mal wajibu lillahi ta'ala tafsilan. Apakah yang wajib menurut akal bagi Allah Ta'ala secara rinci? Jawab, huwa al-ashruna sifatan. Dianya sesuatu yang wajib menurut akal, yang tidak dapat tidak menurut akal, adalah 20 sifat. Nah, soal, kam aqsamul wajibati lillahi ta'ala tafsilan. Berapakah pembagian sesuatu yang wajib menurut akal bagi Allah Ta'ala secara rinci? Jawab, watang kasimu ila arba'ati aqsamin. Terbagi sesuatu yang wajib menurut akal bagi Allah kepada 4. Al-awwalu, yang pertama, an-nafsiyatu. Ketika kita jadikan an-nafsiyah sebagai khabar dari al-awwalu,
maka dibaca nafsiyatun. Jika kita jadikan nafsiyatin ini adalah badal dari arba'ah, bacanya nafsiyatin. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Lantas, apa yang dikatakan dengan sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah adalah mala yuqalu zatu bidunia. Sesuatu yang tidak diterima, yang tidak bisa dipahami akan keberadaan zat dengan tanpanya itu sesuatu. Jadi, baru akan kita pahami bahwa sesuatu itu ada atau tidak jika sifat itu ada pada zat. Itu yang nafsiyah. Atsani, yang kedua, salabiyatun. Ini sama ketika dibaca salabiyatun, dia menjadi khabar dari al-sani. Dibaca salabiyatin kalau dia menjadi badal dari arba'ah. Yang kedua adalah sifat salabiyah. Apa yang disebut dengan sifat salabiyah? Sifat salabiyah itu adalah ibaratun an salabi ma la yaliqu bidzatihi ta'ala. Satu ibarat dari tanggalnya sesuatu yang tidak menghubungi, yang tidak berhubungan dengan zatnya Allah Ta'ala. Jadi yang sifat salabiyah itu adalah suatu sifat yang dia itu tidak berkaitan dengan zat itu sendiri, tetapi dia menjelaskan tentang hal atau kondisi sebuah zat. Itu salabiyah. Ats-tsalitsu, yang ketiga, ma'aniyun, adalah sifat ma'ani. Apa yang disebut dengan sifat ma'ani? Sifat ma'ani adalah sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala law rufi'al hijabu anna la ra'ainaha. Suatu sifat yang wujud, yang pasti ada, lagi berdiri, lagi ada pada zatnya Allah Ta'ala. Hal keadaan jika diangkatkan, dihilangkan pembatas dari kita, sungguh melihat kita akan Allah. Jadi sifat ma'ani itu adalah sifat sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang jika dibukakan hijab antara kita dengan Allah, kita pasti bisa melihat sifat itu. Itu yang dimaksud dengan sifat ma'ani. Ar-rabi'u, dan yang keempat adalah maknawiyatun. Sifat maknawiyah. Apa yang dimaksud sifat maknawiyah? Sifat maknawiyah adalah ibaratun an sifatin subutiyatin mulazimatin li sifatil ma'ani. Suatu gambaran dari keberadaan sifat yang dia tetap lagi melazimi bagi sifat ma'ani. Jadi sifat maknawiyah itu adalah suatu kondisi ketika sifat ma'ani ada, pasti sifat ma'nawiyah ada. Ketika kita sebut bahwa Allah Ta'ala itu kudrat, pasti kaunuhu qadiran. Kalau sifat Allah itu alim, maka pasti kaunuhu ta'ala aliman. Mungkin untuk materi yang ini kita cukupkan sampai di sini. Dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, iman dengan Allah itu punya makna kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa sesuatu yang wajib menurut akal itu adalah wajib menurut mewajibkan menurut akal sesuatu yang wajib ada menurut akal bagi Allah. Begitu juga mustahil dan jaiz. Kemudian sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, wajib di sini adalah wajib menurut akal. Sesuatu yang pasti ada bagi Allah Ta'ala secara umum itu banyak. Tidak tahu kita bilangannya. Tetapi secara terperinci, secara sederhana kita wajib menurut syara untuk mengimani 20 sifat yang tidak dapat tidak itu ada pada zatnya Allah Ta'ala. Kemudian 20 sifat itu dibagi menjadi 4 kategori.
Ada kategorinya kategori sifat nafsiyah, ada kategorinya sifat salabiyah, dan ada kategorinya sifat ma'ani, dan ada kategorinya sifat maknawiyah. Wallahu a'lam bissawab.